Nico Williams mendapatkan sambutan meriah dari supporter Athletic Club gara-gara keputusannya berani menolak tawaran Barcelona. Momen tersebut terjadi dalam jornada pertama Liga Spanyol 2024-2025 ketika Athletic Club berhadapan dengan Getafe di San Mamés. Pemain keturunan Ghana itu menolak untuk pindah ke Camp Nou. Ia lebih memilih melanjutkan kontraknya dengan Athletic Club yang berlangsung hingga Juni 2027. Venezia harus tampil tanpa Jay Itzes di pekan pertama Liga Italia 2024-2025 saat bertandang ke markas Lazio Senin besok. Bek timnas Indonesia itu harus menjalani hukuman karena dirinya pada fase playoff mendapatkan 2 kartu kuning dan pada musim reguler Serie B punya 1 kartu kuning. Dirinya baru bakal debut di Serie A saat Venezia bertandang ke markas Fiorentina. Jay Itzes adalah salah satu pemain penting yang membawa Venezia ke Serie A. Dia nyaris selalu menjadi starter jika dalam kondisi fit. Paulo Dybala dikabarkan masuk dalam daftar jual AS Roma. Rencana tersebut ditentang keras oleh fans dengan coretan di tembok Trigoria. Roma berharap dapat menjual Dybala dengan harga 15 juta euro, meski sempat ada klausul pelepasan sebesar 12 juta euro. Dybala bisa saja menerima jalan untuk pergi dari Roma. La Joya disebut-sebut ditawarkan gaji sebesar 20 juta euro per musim oleh Al-Qadsiya. Giallorossi bisa langsung bergerak, mengejar Federico Chiesa andai resmi melepas Dybala. Chiesa kebetulan masuk dalam daftar jual Juventus. Tak ada yang meragukan kualitas Harry Kane sebagai seorang striker top dunia. Ia punya catatan mentereng bersama Spurs, Munchen, dan timnas Inggris. Meski begitu, Kane tak pernah sekalipun merasakan gelar juara. Hal ini membuat Kane dianggap punya kutukan trofi. Dirinya pun bertekad untuk menyudahi kegagalannya menjadi juara pada musim 2024-2025 ini. Ia mengaku tak terlalu berambisi dengan gelar individu dan hanya ingin membawa Munchen menjadi juara. 3 raksasa Eropa, Arsenal, Chelsea, dan PSG tengah terlibat persaingan untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Napoli Victor Osimhen. Mereka tertarik untuk memakai jasa Osimhen musim ini, namun belum apa-apa, PSG sudah dianggap kalah dalam perlombaan tersebut. Les Parisiens tidak mendapat restu dari sang pelatih, Luis Enrique, untuk memboyong Osimhen. Adapun alasan Enrique menolak Osimhen karena si pemain tidak cocok dengan skema permainannya. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi 2 klub London. Arsenal dan Chelsea kini menjadi yang terdepan untuk merekrut Osimhen. Namun, The Blues boleh dibilang lebih diuntungkan dalam perburuan ini, karena mereka masih memiliki kartu as pada diri Romelu Lukaku. Pasalnya, Lukaku punya peran penting dalam membuat Napoli mau melepas Osimhen hanya kepada Chelsea. Striker timnas Belgia itu sangat diinginkan oleh pelatih anyar mereka yaitu Antonio Conte. Manchester United berhasil mengamankan kemenangan atas Fulham dalam duel pembuka Premier League 2024-2025. Setan Merah menang tipis 1-0 di hadapan pendukung sendiri. Belum ada gol tercipta di babak pertama. Peluang-peluang yang diciptakan MU belum cukup bagus untuk membuahkan hasil. MU akhirnya baru bisa menjebol gawang lawan di menit ke-87 melalui striker baru mereka Joshua Zirkzee. Kemenangan 1-0 ini jadi modal penting bagi MU untuk mengarungi Premier League musim 2024-2025. Celta Vigo menjadi tim pertama yang berhasil meraih poin penuh di laga perdana La Liga 2024-2025 usai menang tipis 2-1 saat menjamu Deportivo Alaves. Di babak pertama mereka tertinggal 1 gol oleh Alaves, namun di babak kedua, Williot Sweetberg menyamakan kedudukan. Kemudian, menit ke-84, gol kemenangan Celta tercipta berkat gol dari Iago Aspas. Paris Saint-Germain memulai hidup baru di Ligue 1 2024-2025 tanpa Kylian Mbappe. Melawat ke Le Havre, Les Parisiens menang 4-1. Lee Kang-in membuka keunggulan PSG pada menit ketiga lewat tembakan terukur kaki kirinya. PSG sempat dikejutkan di awal babak kedua karena Gauthier Lloris mencetak gol penyeimbang. Namun, Ousmane Dembélé menaduk bola umpan silang Ronald Colomwani untuk membuat PSG kembali memimpin. PSG mendapat gol ketiganya semenit setelahnya berkat sepakan Bradley Barcola. Kemudian, penalti Colomwani di masa injury time memastikan kemenangan PSG 4-1. Di match ini, Gonçalo Ramos terpaksa keluar lebih awal karena cedera. Pemain depan asal Portugal itu terjatuh dan mengalami cedera setelah mendapatkan tackle yang cukup keras. Bayern Munich berpesta gol saat melawan tim Divisi 2 SSV ULM di DFB Pokal. Dairoten menang meyakinkan 4-0. Munchen sudah nyekor ketika laga memasuki menit 12 melalui Thomas Muller. 3 menit berselang, Munchen bisa menggandakan keunggulan lewat brace Thomas Muller.
Dai Bavaria masih dominan selepas jeda, namun Bayern baru bisa mencetak gol di menit ke-79 lewat gol Kingsley Coman. Harry Kane menutup kemenangan Bayern lewat golnya di menit akhir laga. Arsenal semakin dekat untuk melepas striker mereka Eddie Nketiah setelah Nottingham Forest menunjukkan ketertarikan. The Gunners dikabarkan sangat ingin menyingkirkan Eddie Nketiah dari skuad mereka pada jendela transfer musim panas ini. Mereka bahkan menurunkan harga jual untuk mempercepat proses penjualannya. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil meski sang penyerang sempat dikaitkan dengan Crystal Palace, Marseille, dan juga Bournemouth. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu bersama Arsenal masih berlaku hingga 3 tahun ke depan, dan ia dikabarkan menginginkan kesempatan untuk bermain secara reguler. Daily Express mengabarkan bahwa Arsenal memiliki peluang untuk melakukan pertukaran pemain dengan Palace, dengan Eddie Nketiah sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Eberechi Eze. Désiré Doué telah menandatangani kontrak barunya sebagai pemain Paris Saint-Germain setelah menyelesaikan kesepakatan untuk meninggalkan Rennes dan bergabung dengan juara Ligue 1. Les Parisiens dan Bayern Munchen adalah dua klub yang paling menunjukkan minat terhadap gelandang serang Prancis tersebut. Tetapi lulusan Akademi Rennes tersebut telah memilih untuk tetap di Prancis daripada pindah ke Bundesliga. Pemain berusia 19 tahun tersebut telah menandatangani kontrak selama 5 tahun yang akan membuatnya tetap berada di Parc des Princes hingga 2029. Nottingham Forest telah mengontrak penyerang Paraguay Ramon Sosa seharga 9,3 juta pounds dari Talares. Pemain berusia 24 tahun itu telah menandatangani kontrak 5 tahun di City Ground setelah mencetak 17 gol dalam 56 penampilan untuk klub papan atas Argentina tersebut. Penyerang itu yang juga dapat bermain sebagai pemain sayap telah memenangkan 14 caps untuk Paraguay dan tampil mengesankan di Copa America baru-baru ini. Gelandang Chelsea Leslie Ugochukwu telah menyelesaikan peminjamannya selama 1 musim ke klub Liga Primer Southampton. Sang pemain bergabung dengan The Blues musim panas lalu dari Rennes dan tampil dalam 15 kesempatan selama debutnya di Stamford Bridge. Sang pemain akan melanjutkan perkembangannya bersama The Saints yang berhasil kembali ke Liga Primer musim lalu di bawah asuhan Russell Martin. Pelatih Liverpool Arne Slot buka suara soal spekulasi masa depan Luis Diaz. Slot memastikan Diaz akan tetap bertahan di Liverpool. Beberapa berita mengklaim bahwa pemain Kolombia itu menyepakati kontrak 5 tahun dengan City. Laporan tersebut juga menyebut City siap menebus Diaz senilai 70 juta euro. Namun, sumber Liverpool mengklaim bahwa klub belum menerima tawaran apapun. Mantan gelandang Liverpool dan Bayern Munchen, Thiago Alcantara meninggalkan Barcelona hanya sebulan setelah diangkat menjadi pelatih. Thiago yang memutuskan pensiun pada musim 2024 setelah cedera bertubi-tubi kembali ke Barcelona usai gantung sepatu di Liverpool. Ia diundang untuk menjadi staf pelatih bos baru Blaugrana Hansi Flick. Raksasa Catalunya itu berbicara dalam sebuah pernyataan di laman resmi klub bahwa Arnau Blanco yang sampai sekarang melatih tim FC Barcelona U16A bergabung dengan tim kepelatihan Hansi Flick untuk menggantikan Thiago Alcantara. Jadon Sancho tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan pertama MU di musim baru. Mengingat kembali kenangan saat ia tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Arsenal musim lalu, yang mana memicu pertengkaran hebat dengan Erik ten Hag yang menyebabkan ia dikeluarkan dari tim, namun sang manajer menjelaskan mengapa sang winger tersebut tidak masuk dalam daftar skuad yang berisi 20 pemain. Sancho diberitakan mengalami infeksi telinga. Ia tidak fit 100%.